Chapter 1271. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiaoyan menghilang ke garis celah spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertengkar dengan orang itu? Sepertinya kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita semua di sini akhirnya mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan amarah. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Apalagi, itu dengan kasar memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Void kuno. Jika bukan karena dia, 2 asal naga Phoenix itu pasti ada di tas suku surga iblis Phoenix saya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, selain itu kali ini suku tersebut telah mengirimkan begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Elder Huang, kelompok Feng Qing'er terkejut saat melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke bis spiritual barrier dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, setidaknya kita bisa memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi limbah. Sepertinya tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali. Hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang dan berbicara dengan suara padat, Xiaoyan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total. Hantu tua Zai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suara ganasnya terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan Bon tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok keluar dari dalamnya. Terima kasih, Tetua Hei King atas bantuanmu. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa, sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku itu telah memerintahkanku untuk berterima kasih karena telah menjaga Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku Naga Void Purba saya akan membalas budi ini kepada Anda jika kami memiliki kesempatan. Hei King melambaikan tangannya dan berkata, Elder Hei King terlalu sopan. Saya melihat Ziyan seperti adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia tidak menyadari bahwa yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa gadis ini manis dan sesuai dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat merawatnya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke Central Plains dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami. Hei King melirik Ziyan di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang cara ini. Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bon.
Pada saat itu, kalian semua hanya perlu menuju ke timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Mengapa? Saya tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Ziyan mengernyitkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga dibutuhkan untuk menangani hal ini. Hei King merentangkan tangannya dan berkata. Wajah kecil Ziyan dipenuhi dengan kepahitan dan juga keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Anda mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan? Hei King berkata sambil tersenyum. Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Ziyan kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, baiklah, kamu menang. Aku akan kembali denganmu. Xiaoyan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Ziyan, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiongzan dan berkata, orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Saat itu juga suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Hihi, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King. Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ziyan, kamu harus berlatih dengan benar. Dokter peri kecil mengusap kepala Ziyan dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Souls. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama mereka. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka. Hei King mengangguk, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Hei King kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiongzan mengikuti dari belakang. Ziyan berjalan di tempat yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiaoyan dengan sedikit keengganan. Dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius. Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, Anda harus mengolah pil untuk saya makan setiap hari. Haha, Ziyan tertawa dengan manis dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis celah spasial. Ci. Garis retakan itu mengeluarkan suara, ci, dan dengan cepat menghilang setelah Ziyan memasuki garis retakan spasial. Xiaoyan merasa melankolis saat melihat tempat kelompok Ziyan menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada jauh lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi.
Kami telah menyelesaikan misi kami dengan sukses kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sesaat, Xiaoyan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat kabur dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ini ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Tidak hanya mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan binatang pil yang sangat berharga itu. Jika benda ini dirawat dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka, dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dihilangkan dari kerangka Do Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Do Kelastian yang sebenarnya. Namun, Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat setelah mereka kembali ke paviliun bintang jatuh. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground, 2 suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Karenanya, kelompok Xiaoyan tidak berani tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka benar-benar telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan area wilayah binatang, Xiaoyan pertama kali memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Mu Qingluan, yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin grup dan melakukan perjalanan kembali ke paviliun bintang jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang paviliun bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang secara samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam paviliun bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya diam-diam telah melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka menjawab bahwa selama kamu bisa memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi pejabat tamu paviliun bintang jatuh. Feng Zunze berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Aye, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, paviliun bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa heran. Feng Zunze sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah buah bayi jiwa telah diperoleh. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Anda bisa yakin? Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka mata tertutupnya dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Sedikit riak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang besar pada Xiaoyan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok familiar perlahan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan, yang telah kembali ke paviliun bintang jatuh dengan cara lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Chapter 1272. Tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia menatap Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya.
Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Kami telah memenuhi harapan kami." Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas berat saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia mengangkat ibu jari ke arah Xiao Yan dan tertawa, "Bagus. Apa kamu baik-baik saja?" Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Bisa diringkas penuh dengan kejutan tapi tidak berbahaya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan meringkas masalah di dalam sisa-sisa. "Ini adalah Hall of Souls lagi?" Yao Lao mengangguk sedikit. Rasa dingin melonjak di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Itu dibuka secara otomatis. Cahaya keemasan melesat keluar sebelum memperlihatkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Ini memang buah bayi jiwa. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa kelas perak dan buah bayi jiwa kelas emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang terakhir memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Xiao Yan di dalam hutan kuno adalah tipe yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa kelas emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Anda keluarkan akan sepenuhnya terisi kembali. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa. "Guru, Anda harus melakukan retret hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh," kata Xiao Yan. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya melihat ke arah Xiao Yan sebelum dia berbicara dengan lembut, "Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu?" Xiao Yan terkejut saat mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang hal ini. Segera, dia terdiam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Xiao Zhan adalah ayahnya. Garis darah yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Yang terakhir sangat menyayanginya ketika dia masih muda. Bahkan pada saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu mewakili hubungan darah yang tidak bisa dihilangkan. Jika dia menghitung waktu ketika ayahnya jatuh ke tangan aula jiwa bahkan lebih lama dari Yao Lao berada di sini. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang lembut, yang mengisi Mystic Cloud Mountain dengan perutnya yang dipenuhi amarah. Xiao Zhan memiliki harapan besar untuk Xiao Yan karena yang terakhir masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiao Yan akan mengubah klan Xiao dan membiarkan klan ini, yang terus menurun, untuk benar-benar menjadi kuat. Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di Central Plains. Dengan kekuatan kelas Douzunnya, itu cukup baginya untuk menjadi seperti keberadaan legendaris di dalam kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya dia telah mencapai harapan Xiao Zhan tentang dirinya saat itu. Sayangnya, yang terakhir tidak dapat melihat momen melonjak putranya. "Saya akan menyelamatkan ayah saya. Ini adalah janji saya untuk kakak laki-laki dan laki-laki kedua. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah," Xiao Yan dengan lembut berkata. Suaranya agak serak. Gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Souls ini telah menekan pundaknya sejak dia masih muda. Untungnya, itu tidak menyebabkan dia pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan semacam ini sampai dia mencapai tahap ini hari ini. "Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah kehidupan lamaku ini." Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. "Jika ayahmu mengetahui bahwa anak laki-laki kecil saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan besar dia akan sangat bahagia." Xiao Yan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan agak masam.
Dia segera bertanya, apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di Central Plains? Itu tidak ada dimanapun di Central Plains. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Saya juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang ada bersamamu. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi Hall of Souls tidak kalah dengan klan Gu. Guru, maksudmu Hall of Souls juga bisa menciptakan alam mereka sendiri? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia berkata, alam jiwa? Yao Lao mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut, namun, para ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit bahkan di Central Plains. Adapun pintu masuk ke alam jiwa, bahkan saya tidak menyadarinya. Ayahku telah dipenjara di alam jiwa. Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam. Iya, tinju di bawah lengan Xiao Yan sedikit menegang. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Giok Dewa Kuno Tusi, target dari Hall of Soul. Namun, tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu ketika giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Fraksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa Hall of Souls memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Klan Hun. Tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang batu giok kuno, bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini namun, pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan Hall of Souls, semakin dia merasakan kemisteriusan dan keanehan faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara Anda dan Aula Jiwa nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakang Anda, bahkan, jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama saya ini. Yao Lao tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam dan melihat ke arah langit. Tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, tidak peduli seberapa kuat Hall of Souls itu, aku tetap akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Yao Lao memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika esensi aura spiritualnya diisi ulang, dia bisa benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Doseng di masa depan. Setelah Yao Lao melakukan retret, kelompok Xiao Yan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu Qingluan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela napas lega ketika mendengar bahwa misinya berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiao Yan sekali lagi sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh Qinglin. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di Central Plains. Jenis racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun, Xiao Yan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawar di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena ini, dia telah membenamkan kepalanya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yao Lao. Dia bahkan telah meminjam buku racun 7 berwarna yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari.
Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari selama 4 hingga 5 hari dalam kegelapan total ini, Xiao Yan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang paviliun bintang jatuh. Di tengah gua ada sebuah kolam kecil yang dibangun dengan batu. Saat ini, air jernih menggelegak di dalam kolam. Tampaknya kolam itu mendidih. Xiao Yan kadang-kadang mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil menyala dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat kaya seperti energi murni. Oh, melihat botol giok ini, binatang kecil seputih salju di dada Xiao Yan segera keluar menjadi dewasa. Saat ini, ekspresi kulit pohon kecil itu sangat lamban. Bahkan bulunya pun menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasakan sakit hati saat melihatnya. Yakinlah bahwa saya akan memberi Anda kompensasi setelah ini. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut binatang pil. Baru kemudian yang terakhir pulih sedikit. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar berusaha keras untuk membuat orang ini menyumbangkan darah. Gluk-gluk, botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di kolam. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga keluar. Setelah cairan menetes ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, lepaskan bajumu dan masuk ke kolam. Jika Anda dapat menyerap semua energi ini, itu harus dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan Anda di kelas Douzun. Xiao Yan menyimpan botol giok itu, menoleh dan dengan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin awalnya kaget saat mendengar ini. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Aku mengerti, Xiao Yan juga tersenyum saat melihat sikapnya ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Iya, wajah Qinling memerah saat dia mengakui dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan cipratan, dia melompat ke kolam kecil dengan gesit. Xiao Yan menoleh setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam, hanya untuk melihat Qinling hanya menampakkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambah pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati Qinling sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut dari Xiao Yan. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode pelatihannya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat Qinling berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus yang diekspos Qinling di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika dilihat dengan cermat. Namun, ular piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama Xiao Yan mengamati tato misterius itu dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kekejaman muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga dengan cepat berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa ada benda ganas di tubuh King Lin?
Chapter 1273. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega karena lenyapnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati menoleh ke punggung King Lin. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas samar-samar di kolam juga menjadi sebagian terlihat. Mata ular-ular berkepala 9 kembali tertutup. Karenanya, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memusatkan perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melingkar masih di bawah air. Xiaoyan memusatkan perhatian pada ular misterius berkepala 9 ini. Hatinya terasa sangat tersesat. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Selain itu, dari aura ganas yang tampaknya menyebar dari magical beast ini yang menyebabkan dia menjadi tanpa pertahanan saat dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah magical beast biasa. Benda ini sebenarnya apa itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk aneh ini, bahkan Python 9 Serene Deep Ground tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan berwarna merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan racun hati mengikis racun dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiaoyan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin menghilangkan racunnya. Meskipun Xiaoyan sangat sadar bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikisan jantung Kaisar Python sangat merepotkan dan melelahkan waktu, dia tidak menyangka akan menghabiskan 4 hari. Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, kabut pun menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikisan jantung Kaisar Python di dalam tubuhnya dengan cepat dihilangkan. Selama beberapa hari ini Xiaoyan telah mengurus penghapusan racun di dalam tubuh King Lin. Xiaoyan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa tampaknya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular misterius berkepala 9 itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Mata ular yang sedikit terbuka inilah yang akan menyebabkan Xiaoyan tanpa disadari merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa itu. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiaoyan pun semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Doqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiaoyan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiaoyan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu.
Kepedulian pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi di depan mata Qinglin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub, air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar orang bisa melihat sosok Anggun yang cantik. Selama 10 tahun ini, gadis kecil yang dulu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada aktivitas yang sedikit tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah hampir selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Segera, dia menjadi tertegun dan baru saja akan berdiri ketika seluruh pemberian tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang terlihat samar-samar di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Doqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Doqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga seperti zamrud yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dengan gerakan seperti refleks. Engah. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit dideskripsikan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular sebenarnya menjadi merah darah pada saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan Qinglin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, Qinglin. Teriakan Xiao Yan ini diiringi oleh Doqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga gemetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah benar-benar memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular 9 kepala itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh Qinglin jatuh. Dia meraih pinggang kecil Qinglin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat Qinglin, yang terbangun dengan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Qinglin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu.
Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi saat itu? King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, itu adalah jiwa dari ular surga kuno. Ular surga kuno. Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang magical beast ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah magical beast yang dapat dianggap pada level yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada bahkan surga Phoenix. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman kuno. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya sekarang. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di Central Plains saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Ia tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang, itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan saya, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya saya akan dengan mudah dapat mengontrolnya segera. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi. Hal ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan bisa melawan elit Doseng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau tidak mampu mengendalikan ular itu dari magical beast yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan karena saya mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari magical beast yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan pada zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah surga menelan piton. Nine Serene Deep Ground Piton saat ini hanyalah keturunan mereka. Surga menelan piton. Xiao Yan segera mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Kailin, dia tampak seperti piton menelan surga berwarna 7. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menatap King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Dozun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, sepertinya aku akan bisa mengendalikan magical beast berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Dozun bintang 4. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Murid bunga ular 3 giok hijau gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular magical beast, dengan lancar mengendalikan roh ular langit kuno itu sendirian di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Sejak masalah King Lin teratasi, seharusnya sudah waktunya untuk mulai menyempurnakan tubuh untuk Yao Lao. Chapter 1274. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi.
Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali esensi aura spiritualmu? Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru masuk ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Segera, dia berbicara dengan riang. Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat buah jiwa bayi tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Lalu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan. Xiao Yan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, jawab Yao Lao sambil tersenyum. Anda bisa yakin, murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Pil obat besar bermata naga sedang berputar dan menetes. Aroma pil yang begitu kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya, terlebih lagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil kilat. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna kilat pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan senang hati dan berkata, keterampilan alkemis Anda tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Haha, orang tua, yakinlah tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk darimu saat kamu masih muda. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini pil penyatuan darah tumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah inti dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin jumlahnya kurang, tapi akan sangat berguna. Xiao Yan tersenyum berkata, ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Adapun kerangka, saya punya satu milik puncak kelas Dozong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang tersegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara 3 bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Dozong. Namun, dengan kenaikan levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi dapat menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu kerangka, aku punya yang milik Dozun bintang 4 di sini. Feng Zunze di sampingnya tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Fluoresensi samar mengalir ke seluruh tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang mau menangani mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Jika tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami perbaiki dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncak sebelumnya. Namun, saya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menerobos kelas Dozun dan mencapai kelas Doseng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya.
Do Jun dan Do Seng adalah dua level yang sangat berbeda. Seorang elit Do Jun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Do Seng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi Central Plains, elit Do Jun dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Do Seng sama sekali berbeda. Ambil saja Xiao Yan sebagai contoh. Meskipun dia telah tiba di Central Plains selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan seorang elit Do Seng. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang tidak memasukkan kerangka Do Seng yang ditemui Xiao Yan di sisa-sisa kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Do Seng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiao Yan, hantu tua Zai Xing dan para ahli lainnya tampak sangat sengsara. Mereka hampir saja jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar-samar mengamati betapa menakutkannya Do Seng yang asli. Tingkat itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit paviliun bintang jatuh perlu mengkhawatirkan balas dendam oleh Hall of Soul. Sebuah aula cabang dari Hall of Soul dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian sebesar itu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Iya, Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi sudah jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangka. Di dalamnya tersembunyi rahasia teknik Do kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke paviliun bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan hati-hati karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah Hall of Soul yang segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Saat dihadapkan dengan faksi sebesar itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang secara alami adalah berlatih teknik Do kelas tinggi. Teknik Do kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang tercipta ketika kerangka Do Seng melepaskan teknik Do kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa sejuk saat masuk ke tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter ini sangat misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia mengingat karakter misterius itu dalam pikirannya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali saat menyentuh tulang rusuk. Xiao Yan segera terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan ini. Api ungu coklat melingkar dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membungkus 3 tulang rusuk seperti giok putih. Temperatur yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Desis mendesis. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan membakar tulang.
Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk membuka segel yang ditempatkan oleh dosen elit, itu akan tampak seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan 3000 Lotus Heart Flame untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode pelatihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga memancarkan cahaya samar. Panggangan ini berlangsung dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran gila oleh 3000 Lotus Heart Flame, 3 tulang rusuk secara bertahap berubah sedikit. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Suara aneh cairan mengalir tiba-tiba keluar dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah nyala api di depannya sebelum terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap aneh yang tersisa. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiao Yan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut terulur. Setelah itu, ia mencapai nyala api dan berhenti sejenak. Akhirnya, sebuah jari dimasukkan ke dalam cairan emas tua itu. Desis mendesis. Jari Xiao Yan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan kuat. Setelah itu, dengan kuat berputar di sekitar jari Xiao Yan. Itu membungkus seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis. Cairan emas gelap membungkus tangan kanan Xiao Yan. Rasa sakit hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas tua, tangannya benar-benar mulai bergerak dengan aneh. Suara tulang ditekan bersama yang juga dipancarkan. Tanganku hampir lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Yan mengira tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti. Cairan keemasan gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah telapak penciptaan surga agung. Chapter 1275. Bang! Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiao Yan. Jiwanya juga sangat gemetar saat ini. Tiba-tiba, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada sedikit pun kekuatan hidup di dalam ruang kosong ini. Mata Xiao Yan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiao Yan pada dasarnya tidak dapat merasakan aura sekecil apapun atau jejak Douqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pandangannya ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisa-sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah bagian ingatan dari. Xiao Yan berpikir keras saat melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia tentu tidak akan terkejut.
Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sosok ini tidak melirik Xiao Yan. Segera setelah yang terakhir memasuki dunia ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Telapak penciptaan surga agung, teknik Do tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Do. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiao Yan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Do kelas Tian, melebihi orang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh Santo ini di tulang, Anda bisa dianggap sebagai orang yang memiliki hubungan dekat. Karena Anda telah mendapatkan tulangnya, tangan Anda seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Ingat, telapak penciptaan surga agung hanya dapat berhasil digunakan dengan tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Sungguh layak menjadi teknik Do kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut telapak penciptaan surga besar ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. Telapak penciptaan surga agung memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute Vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap mengalir melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari telapak penciptaan surga agung. Sukacita tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan kuat mengingat rute energi di dalam pikirannya. Rute Vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat di benak Xiao Yan. Setelah jalur Vena menghilang, cahaya-cahaya di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan itu dengan keras mendarat di ruang kosong. Bang! Telapak tangan jatuh dan energi menakutkan segera menyapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu tersebar dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya tampak seperti kaca yang telah tersebar dengan paksa. Itu hancur seketika. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik apapun. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Sein Zhao Hua. Suara samar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga secara bertahap memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap menyerang dan menghancurkan tubuhnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Sein Zhao Hua. Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya,
Xiaoyan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan sepertinya telah terbuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiaoyan teringat sedikit ketika dia melihat pasangan urat kecil ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur di mana vena berputar berada pada posisi yang paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arahan dari beberapa urat yang berputar ini, setiap upaya untuk secara paksa menggunakan telapak penciptaan surga agung hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang luas dan kuat di telapak tangan seseorang tanpa dapat dilepaskan dari tubuh seseorang. Rasanya seperti botol yang semakin membengkak karena udara. Cepat atau lambat itu akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan besar akan hancur total. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiaoyan tiba-tiba merasakan pemahaman di dalam hatinya. Dia segera menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi seorang elit doseng dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Namun, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan telapak tangan surga besar ini sekarang. Mata Xiaoyan samar-samar berisi panas menari di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam sisa-sisa kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiaoyan telah melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiaoyan sangat mendambakan telapak penciptaan surga agung pada hari itu. Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri langsung di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Doki diedarkan dengan sangat lambat. Pada awalnya, apalagi jalurnya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan yang terjadi selama periode ini. Untungnya, Xiaoyan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa jalannya salah, dia akan segera menyebarkan dokinya. Ini mencegah dia dari cedera. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiaoyan juga secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi pembuluh darah sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang menemukan bahwa doki di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah itu mengalir menuju tangan kanannya. Benar-benar kelelahan doki yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia merasakan kecepatan di mana dokinya habis. Teknik Do kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang, tidak peduli bagaimana seseorang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah doki yang berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan saat itu melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar saat ini. Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan palem penciptaan surga hebat ini, Xiaoyan akhirnya benar-benar memahami terornya. Seketika, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid paviliun bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini akan dilepaskan, kemungkinan besar tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter.
Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan saat dia merasakan ini. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan dengan paksa menghentikan kelelahan Douqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah tatapan kaget Xiao Yan. Itu akhirnya berubah menjadi Douqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan Douqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arah dengan mata tertegun. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia butuhkan untuk mempraktikkan telapak penciptaan surga agung ini sudah diatur oleh Santo Zhao Hua itu. Oleh karena itu, kecepatan di mana dia menguasai teknik Dou kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Dou lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang berkah yang besar. Palem penciptaan surga yang hebat, haha. Aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Zai Xing jika dia melihat teknik Dou ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah dengan lembut menggosok tangan kanannya. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitam pekatnya. Palem penciptaan langit agung ini akan menjadi sabit yang akan merenggut nyawa hantu tua saat mereka bertemu lagi.